Halo, pendengar setia podcast Wisata Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Semoga diberi kesehatan dan diberi umur panjang oleh Tuhan. Amin. Sebelumnya, gue mau memperkenalkan diri. Nama gue Ari. Gue mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Angkatan 2018. Nomor NIM gue 1842010069. Gue mengikuti program studi usaha perjalanan wisata. Alasan gue membuat podcast ini demi mengikuti serta ujian akhir sekolah mata kuliah Digital Tourism yang dibina oleh dosen gue, Ibu Santi Maudiarti. Kali ini gue mau membagi ilmu ke kalian tentang dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan bagaimana cara penanggulangannya. Sektor pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua bagi Indonesia. Namun, pandemi corona COVID-19 mengubah semuanya. Sejak adanya instruksi menjaga jarak sosial atau social distancing dan gaung beraktivitas di rumah aja, sektor pariwisata menjadi lesu. Bahkan kelesuan itu sudah dirasakan sebelum Indonesia mengumumkan ada pasien positif corona pada awal Maret 2020 yang lalu. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif corona COVID-19. Atraksi wisata banyak ditutup, yang berarti tak ada pemasukan bagi mereka. Okupansi mayoritas hotel juga turun drastis dan berarti tak ada pendapatan. Bayang-bayang dirumahkan atau PHK maupun tutup makin dekat. Salah satu contoh nyatanya Aston Bogor dan Resort memutuskan menutup hotel bintang 4 itu dan merumahkan 120 karyawannya. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berupaya untuk menyelamatkan sektor yang jadi penyumbang devisa kedua terbesar setelah tambang itu. Menteri Manparekraf Bapak Wisnu Tama merespon dengan menyatakan masih mempersiapkan beberapa kebijakan dan langkah untuk menangani dan mengurangi dampak wabah pandemi COVID-19 ini bagi pelaku dan industri yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia juga beralasan Kemenparekraf memprioritaskan mengatasi wabah dan dampak COVID-19. Pemerintah juga mempersiapkan beberapa kebijakan dan langkah-langkah agar dapat mengurangi dampak wabah ini terhadap beberapa usaha, tentunya termasuk untuk sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga para pekerjanya dalam waktu dekat ini. Pemerintah akan segera mengumumkan langkah-langkah konkret yang terkait dengan hal-hal yang di atas. Bapak Wisnu Tama menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan sektor wisata untuk menyelamatkan sektor wisata. Selama menunggu kebijakannya, juga menyiapkan kerjasama dengan jaringan hotel untuk dialihfungsikan menjadi tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di beberapa daerah. Keberadaan hotel juga diperlukan sebagai lokasi isolasi mandiri. Ia juga mengklaim sedang berkoordinasi dengan penyedia jasa transportasi untuk menyediakan alat transportasi bagi para petugas medis dan gugus tugas. Pemerintah juga akan berupaya menghasilkan stimulus ekonomi agar meringankan beban dan biaya untuk para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat mengurangi potensi PHK karyawan di sektor tersebut.
Bapak Wisnu Tama juga mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk saling membantu dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah ini, khususnya untuk para pelaku sektor ekonomi kreatif seperti media, seperti televisi, film, rumah produksi, konten kreator, radio, animasi, desain grafis, maupun influencer. Juga untuk aktif terlibat dalam membantu pemerintah dalam menyosialisasikan langkah-langkah kepada masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Pemerintah juga melihat banyak inisiatif yang luar biasa dari para pelaku kreatif di Indonesia. Dan pemerintah juga mengapresiasi dan berterima kasih terhadap peran dan partisipasi pelaku industri kreatif akan sangat membantu usaha pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Karena pada kenyataannya masih banyak lapisan masyarakat yang masih belum menjalankan berbagai arahan pemerintah. Untuk Provinsi Yogyakarta, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, wabah COVID-19 berdampak pada lesunya sektor pariwisata. Ada puluhan ribu tenaga kerja yang terdampak, 15.000 dirumahkan dan 76-nya di PHK. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Singgih Raharjo juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap 15 jenis usaha pariwisata. Dari pendataan tersebut, terkumpul 776 usaha jasa pariwisata baik dalam bentuk formal maupun informal yang terdampak wabah COVID-19. Jika tenaga kerja yang terdampak dari 776 jasa usaha itu adalah 29.463 tenaga kerja yang terdampak, itu daerah istimewa Yogyakarta. Terus untuk dirumahkan itu separuhnya, jadi sekitar 15.000 pekerja. Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia juga ditutup sementara. Dan juga Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko. Untuk destinasi wisata yang pengelolaannya oleh TWC meliputi Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Kemudian ada pentas Sendratari Ramayana, untuk itu diperpanjang lagi penutupannya. Sementara yang terhitung mulai 22 April hingga 13 Mei 2020. Penutupan sementara ini untuk membantu pemerintah dalam fokus memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Dinas Pariwisata Daerah Yogyakarta menyebutkan estimasi kerugian sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta hampir menyentuh angka 80 miliar. Angka tersebut berasal dari pendapatan Dinpar yang dimulai sejak bulan Maret hingga tanggal 16 April. Bali yang merupakan salah satu destinasi wisata sangat berfokus memerangi virus corona. Saat ini belum ada rencana memulihkan geliat wisata di Pulau Dewata tersebut. Bali yang bertumpu kepada wisata babak belur setelah munculnya wabah virus corona. Tapi seluruh komponen pariwisata Bali baik hotel, restoran, agen travel maupun lainnya memfokuskan diri untuk terlibat dalam penanganan COVID-19. Saat ini pemerintah Provinsi Bali bersama stakeholder pariwisata yang di Bali masih berfokus untuk menangani pandemi COVID-19 tersebut yang berada di Pulau Dewata. Upaya untuk melakukan pemulihan pariwisata dengan mendatangkan wisatawan ke Pulau Dewata akan dilakukan kalau pandemi ini telah berakhir. Terkait pandemi corona, Bapak Wisnu Tama menyebutkan tingkat hunian di hotel saat ini bisa mencapai 0%. Berhentinya para wisatawan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri dampaknya luar biasa.
ada sekitar 13 juta pekerja formal, belum yang informal, yang membantu sektor pariwisata. Ini bukan hal mudah, ujarnya, dalam video konferensi bersama manajemen OVO. Pemerintah telah bekerja sama dengan hotel dan restoran untuk mendukung petugas medis yang berjuang menghadapi wabah COVID-19 ini. Dalam waktu 1-2 hari mereka bisa menyiapkan hotel agar petugas medis bisa istirahat di hotel dekat rumah sakit mereka bekerja. Adapun mitigasi yang segera dilakukan guna untuk mengurangi dampak COVID-19 pada sektor pariwisata, yaitu yang pertama, program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata. Presiden juga meminta agar hal tersebut betul-betul dipastikan ada dan sampai kepada sasaran. Yang kedua adalah mengenai relokasi anggaran yang ada. Presiden meminta dari Kementerian Pariwisata agar diarahkan ke arah semacam program padat karya bagi pekerja-pekerja yang bergerak di bidang pariwisata. Lalu yang ketiga, Presiden meminta agar jajaran yang menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Presiden memandang bahwa hal ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK dengan secara besar-besaran. Presiden juga meyakini bahwa kelusuan sektor pariwisata akibat pandemi virus corona hanya akan berlangsung hingga akhir tahun. Untuk itu, sikap optimisme harus terus dibangun agar sektor pariwisata bisa memanfaatkan momentum bangkit segera setelah kelesuan berakhir. Sebagai gambaran, realisasi kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2020 mencapai 16,3 juta dari target 18 juta. Dari total kunjungan itu, sebanyak 12% wisatawan berasal dari Tiongkok atau serta dengan 1,95 juta orang. Di sektor pariwisata sendiri, kunjungan wisatawan asal Tiongkok yang saat ini jumlahnya terbesar kedua diperkirakan menurun. Bagi pula pada sektor investasi dan pedagang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, nilai investasi Tiongkok terus meningkat, bahkan menjadi terbesar kedua pada 2009 di sektor perdagangan. Tiongkok merupakan mitra terbesar Indonesia. Pemerintah menyiapkan 3 strategi untuk mengantisipasi penurunan kinerja pariwisata. Yang pertama, mendorong wisatawan domestik. Yang kedua, mengalihkan rute penerbangan Tiongkok menjadi rute dalam negeri. Yang ketiga, mempromosikan alternatif tujuan pariwisata. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pada sektor pariwisata sebesar 298 miliar yang mengakselerasi wisatawan dengan target sebesar 736.000 yang difokuskan ke pasar-pasar lain selain Cina, yaitu negara seperti Australia, Amerika, maupun Eropa. Selain mitigasi yang diberikan oleh Presiden, Kemenparekraf juga membuat tahap tanggap darurat guna untuk mengurangi pendapatan devisa yang berasal dari sektor pariwisata. Yang pertama, membuat tahap tanggap darurat untuk mengelola mitigasi krisis saat pandemi masih berlangsung. Direalokasikan anggaran Kemenparekraf untuk tahap tanggap darurat ini sebesar 500 miliar. Yang kedua, tahap pemulihan yang diambil setelah masa pandemi COVID-19, yaitu mengidentifikasi dampak melakukan publikasi, promosi, dan penyelenggaraan MICE dan aktivitas budaya. Dan terakhir, meminta dukungan kepada para pelaku industri. Saat wabah menurun, tentunya akan memunculkan benchmark baru di industri pariwisata. Untuk itu, pemulihan kualitas pelayanan pasca
pelambatan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar. Wisatawan Nusantara dan mancanegara menjadi hal yang krusial, terlebih dalam situasi di mana masyarakat masih memiliki traumatik setelah pandemi COVID-19. Langkah ketiga yaitu tahap normalisasi. Tahap ini memberikan dukungan kebijakan kepada seluruh pelaku industri pariwisata yang terdampak. Hanya saja belum ada dukungan seperti apa yang sudah direncanakan. Sekian dulu podcast dari saya, informasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saat berbicara. Mohon dimaafkan.